Good morning student, hari ini kita belajar prakarya dengan judul pengolahan bahan limbah keras. Jadi untuk anak-anak Miss kelas 8, dengarkan penjelasan Miss dan jangan lupa dicatat materinya. Nah, jadi untuk pengolahan bahan limbah keras ini yang dimaksudkan adalah bahan limbah keras organik dan anorganik ya nak ya. Jadi dalam suatu wilayah itu pasti berbeda-beda yang namanya ciri khas kerajinan dalam suatu daerah ya, yang menjadi keunggulan daerah tersebut. Nah, jadi untuk yang namanya kawasan industri ya dan domestik itu biasanya kebanyakan limbahnya itu yang anorganik ya nak ya. Namun beberapa daerah contohnya kayak pegunungan, pertanian, daerah pesisir itu kebanyakan yang namanya bahan limbah keras organik. Nah, jadi untuk proses pengolahan masing-masing bahan limbah tersebut secara umum ya. Nah, jadi dapat dilakukan dengan cara yang pertama pemilahan bahan limbah ya. Jadi bahan limbah itu harus diseleksi, bahan limbah kerasnya diseleksi, kemudian dipilih-pilih mana yang bagusnya. Kalau misalnya masih bagus dan layak dipakai, kalau tidak layak dipakai lagi, mau nggak mau harus dibuang ya nak ya. Jadi ini gambar Miss kasih instruksi bahwasannya ini adalah gambar cangkang kerang yang sudah dipilih ya, alias kerangnya itu yang berkualitas. Kemudian tahap yang kedua ya, dilakukan yang namanya pembersihan ya nak ya. Jadi limbah itu harus dibersihkan ya. Jadi tidak cukup hanya untuk dipilih saja. Jadi limbahnya harus dibersihkan karena yang namanya limbah ya pasti ada lengket yang namanya sesuatu hal yang jorok seperti itu ya, bisa jadi seperti tanah, debu, atau yang lain-lainnya ya. Nah, jadi limbah keras ini bisa dilakukan yang namanya menggunakan air deterjen ataupun air biasa juga bisa, ataupun seperti air larutan alkohol juga bisa. Pokoknya bagaimana supaya limbah tersebut tampak bersih dan tidak ada yang menempel satupun sisa-sisa makanan, sisa-sisa tanah ataupun sisa-sisa debu. Nah, setelah dibersihkan dilakukan yang namanya pengeringan ya. Jadi pengeringan ini nak dilakukan dengan menggunakan metode konvensional ya, yaitu dengan menggunakan yang namanya matahari langsung atau juga bisa dengan yang namanya dilap kering ya. Jadi ini gambar sebuah cangkang kerang hijau yang dibuat di dalam tampi dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari supaya kering. Nah, setelah dilakukan yang namanya pengeringan, maka masuk ke tahap pewarnaan ya. Jadi pewarnaan limbah ini bisa dilakukan dengan cara penyemprotan, bisa dengan cara dengan kuas ataupun dengan pilox ataupun dengan cat yang lainnya. Jadi ini nak Miss kasih tunjuk gambar dengan cara yang namanya pewarnaan dengan menggunakan pilox. Nah, setelah dilakukan yang namanya pewarnaan, dilakukan yang namanya pengeringan kembali ya. Jadi pengeringan kembali ini bisa dilakukan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari atau dianginkan supaya cat tersebut melekat kuat di permukaan objek. Nah, setelah dilakukan yang namanya penjemuran ya, dilakukan yang namanya penghalusan bahan agar bahan tersebut siap dipakai ya. Jadi bahan yang sudah kering itu atau disebut finishing ya, supaya mudah diproses menjadi sebuah karya. Jadi proses finishing ini dapat berbagai macam, bisa dipotong, ditempah, dilem, digerinda, dan diamplas. Kemudian dibentuklah yang namanya sebuah karya kerajinan. Nah, itu aja nak materi kita hari ini ya. Jangan lupa dicatat materinya yang sudah Miss sampaikan. Nah, ini ada tugas Miss kasih, silakan dikerjakan tugasnya ya nak, dan jangan lupa dikirim ke WhatsApp pribadi Miss ya. Minggu depan kita belajar mengenai proses produksi kerajinan bahan limbah keras ya. Jadi Miss harapkan semua anak-anak Miss mendengarkan semua video Miss dari awal hingga akhir supaya materinya itu jelas tersampaikan. Oke anak, sampai di sini pertemuan kita and see you next time.